Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fatmawati, NPM 21510200082 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Qiraatul Quran. Judul jurnalnya yaitu Penerapan Metode Taksin untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Sekolah Menengah Atas, dengan penulis Della Indah Fitriani dan Fitro Hayati, dan publikasi jurnal volume 5 nomor 1 Oktober 2020. Ini dijelaskan bahwa menurut Abdul Rauf, metode taksin adalah salah satu cara untuk tilawah Al-Quran yang menitik beratkan pada makhraj atau tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, dan ilmu tajwid. Metode ini melalui talakik atau bertemu langsung dan musyafahah atau pembetulan bibir saat membaca langsung dengan guru atau syekh yang sangatnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar, mata pelajaran baca tulis Al-Quran memperoleh hasil bahwa siswa yang kurang lancar dalam membaca Al-Quran masih belum mempraktekkan ilmu tajwidnya ke dalam bacaan Al-Quran. Siswa dinyatakan bisa baca hanya sekedar bisa saja, belum bisa menerapkan kaidah tajwidnya, sehingga ketika pelafalan makhraj dan mad ternyata tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sendiri dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran, siswa belum semuanya bisa membaca Al-Quran dengan lancar sesuai kaidah tajwid yang benar, karena masih ada yang belum konsisten dalam membaca mad dan ilmu tajwidnya, terutama dalam pelafalan makhraj. Bagi siswa yang masih kurang lancar dalam membaca Al-Quran, bahkan ada yang masih terbata-bata, yaitu berada di kelas 10 IPX. Untuk metode pembelajaran baca tulis Al-Quran sendiri masih menggunakan metode ceramah terkhusus kepada kelas 10. Dan untuk kelas 11 dan 12 sendiri sudah menggunakan metode diskusi dan presentasi ke depan, di mana siswa sudah dapat memimpin pembelajaran sendiri di dalam kelas. Proses dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran diawali dengan teori terlebih dahulu dan diterapkan dalam bentuk tulisan, baru dipraktekkan ke dalam membaca Al-Quran. Contohnya tentang teori tajwid. Pada saat guru meminta siswa untuk mencari contoh hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, kemudian diberi nama sesuai hukum tajwidnya, namun masih banyak siswa yang belum memahami kaidah hukum tajwid. Karena pada saat diminta mencari contoh tersebut, masih banyak siswa yang kebingungan mencari teori bentuknya tajwid seperti apa lalu diterapkan, dan pada saat diterapkan siswa ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Berdasarkan uraian secara teoritis dan analisis data tentang penerapan metode taksin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, siswa kelas 10 IPS SMA Al-Fatah Dago didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, metode taksin adalah metode yang menitik beratkan kepada makhraj, dan penerapan metode taksin 30 tajwid dalam meningkatkan bacaan Al-Quran, sehingga dapat memperluas bacaan sesuai kaidah tajwid. Dan metode taksin sebelumnya belum diterapkan di SMA Al-Fatah Dago pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Yang kedua, penerapan metode taksin dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran yaitu menggunakan langkah-langkah klasikal bahasa simak secara bersama-sama. Dicontohkan terlebih dahulu oleh guru, kemudian bergantian secara individu siswa membaca Al-Quran dan disimak oleh guru dan teman-teman yang lain, diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis uji normalitas, uji homogenitas dapat diketahui data berdistribusi normal dan sama atau homogen, sehingga dapat menggunakan uji Pairet dan tes dapat diketahui bahwa nilai hasil belajar kemampuan membaca Al-Quran kelas eksperimen yang mendapat pemberlakuan belajar menggunakan metode taksin diketahui bahwa SIG 2 talent sebesar 0,0. Itulah review jurnal yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana penerapan metode taksin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa sekolah menengah atas.
Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.